Welcome back to our masterclass dan hari ini kita masterclass bersama Mas Teddy. Hari ini we're talking about modern directing approach, the art of story and set. Mas Teddy ini director handal. Aku mau tahu the creative progress kamu membuat Dopamin sebagai penulis dan sutradara itu seperti apa? Kita mulai dari situ aja. Oke. Jadi awalnya tuh skrip Dopamin tuh ditulis sekitar 5 tahun yang lalu kali ya. Judulnya tentunya bukan Dopamin karena Dopamin is a title given by Pak Parwes gitu. Because the original title of my script itu sebenarnya Tamu Tengah Malam. Ketika saya nulis itu benar-benar I wanted to write a thriller yang ada pasangan yang merasa keancam dengan keadaan yang luar biasa gitu. Kurang lebih seperti itu. Like every script biasanya tuh saya kalau nulis tuh I have a process yang namanya muscle script. Muscle script itu I muscle my way into a first draft. Draft pertama saya itu jelek banget. Jelek sejelek-jeleknya. Tapi at least kita bisa at least jadi sebuah draft yang kita bisa polish. A bad script is better than a no script. Gitu. Exactly. Jadi ketika udah jadi muscle draftnya saya biasa draft itu saya udah masukin laci and then I get on with my life. Biasanya seperti itu. Wow. Terus beberapa minggu kemudian saya baca lagi, oke, mulai kebentuk apa yang bisa diperbaiki itu biasanya seperti itu. Okay. That's the process of my writing. Jadi maksudnya semua penulis pasti punya prosesnya masing-masing. Kalau proses saya gitu, saya jadi benar-benar tumpahin. Misalnya saya cuma punya 14 hari ya, 14 hari itu akan jadi first draft. Biasanya nggak bagus. Udah Pak, bukan biasanya nggak bagus, pasti nggak bagus. Okay. Tapi once we have that draft, and then kayak ngelihat lukisan gitu, ngelihat lukisan jarak segini nggak akan secantik kalau ngelihatnya berjarak. Gitu. Jadi it's always like that for me gitu. Do you think it's like a sketch? Kalau dalam lukisan di sketsa dulu, baru di paint satu-satu kayak gitu. Mungkin kalau kayak gitu, it's too sophisticated kalau dilihat. Tapi lebih ke sesuatu yang kita tumpahin aja dulu. Oke. Baru kita lihat dari jarak jauh dan itu mungkin indahnya bisa lebih kelihatan. Wow. Gitu. But having said that, kalau in order to write like dengan gaya seperti itu, kita mesti punya fondasi in the back of our head structure dulu. Okay. Structure dan common sense of storytelling dulu. Right. Kayak contohnya ini ya. Saya selalu ngasih contoh if I'm talking about script writing to film students atau apa, kayak Picasso. The end of his life gitu, maksudnya the later life of Picasso tuh gambarnya tuh abstract, cubism and all that. Tapi if you see earlier worksnya Picasso, realism, itu realism. Right. So he knows how to draw that. Dia tidak lahir dengan bikin yang aneh dulu. Jadi in order for you to break the rules, you have to understand the rules. Yeah, Jadi ketika saya memuntahkan my muscle draft, pretty much I know the rules already. Gitu. Jadi ketika saya benerin, saya udah tahu, oke, ini yang benerin ini, this doesn't work gitu. Okay. Jadi biasanya kayak gitu, that's my process dulu. Okay. Nah, of course kalau misalnya a script, you have to have another audience to read it gitu ya. Karena kan ya kalau kita ngeliat very very subjective karena we want, kita mau style ini, kita mau karakter ini bagus, kita mau action seperti ini, tapi itu belum tentu efektif buat penonton. Betul. Gitu. And that's where a producer comes in, seperti Pak Parwes gitu. Betul. Ketika Pak Parwes melihat skrip ini, itu ada dengan kacamata yang berbeda karena kacamata saya waktu itu benar-benar yang intense in a room alone atau in a Starbucks ngetik sendiri, itu kan kacamata saya seperti itu. Kacamata Pak Parwes itu udah bawa 30-40 tahun pengalaman. Gitu. When he saw it, dia melihat oke, I think kita perlu adjust ini gitu. And then that's where the dynamic between a writer, director and a producer happens. Okay. Gitu. Jadi ketika Pak Parwes ngasih masukan itu kan berarti kan umur skrip ini udah 5 tahun deh ini. Jadi I have a more clear picture. Oke, jadi 5 tahun itu gimana? Jadi Mas Teddy menyimpannya selama 5 tahun? Yeah, I put it in the laci in the after drawer like for 5 years. 2-3 draft gitu, and then udah kayak gitu balik lagi itu I do something else, I do Architecture of Love, I do this, I do that. Gitu ya. Tapi pas balik lagi kasih ke Pak Parwes, he has a different take on it. Akhirnya saya matanya segar lagi dan udah jadi sebuah draft
So it's easier for me to tweak shape it, Yeah, gitu, for shaping it. Gitu. Oke, that's very cool. Itu salah satu teknik yang actually very good buat orang-orang yang penulis ya, karena Iya. banyak aku dengar dari especially yang lebih muda-muda, they're so perfectionist. Okay, if it's not perfect, I don't want to write it. Gitu. No, there's no such thing as perfectionism. For me anyway, Yeah. there's no such thing as perfectionism. Karena kadang-kadang the imperfectness makes it perfect. Menurut saya kayak gitu. How do you approach visual storytelling with your tone and genre in every film? Karena kalau aku lihat-lihat filmnya Mas Teddy tuh secara genre tuh beda-beda gitu. Kayak Dopamin lebih thriller, terus kayak Towel lebih kayak drama gitu. Ada Lovely Man juga. I think emang misalnya I've done thrillers, I've done romantic stories, I've done family stories. Tapi if you notice semuanya tuh garis merahnya tuh human connection. It's all about human connection. Mau Lovely Man, father and daughter, mau Architecture of Love, Two Lost Souls, atau mungkin kita perlu waktu Tortured Family, Dopamin, a couple and going through troubles. Yeah. It's all about human connection. My life does not have helicopters flying, car chasing atau apa, karena that's not my life. Jadi if I have to do a script atau if I have to write something, I direct something, harus sesuatu yang saya ngerti, rasanya, emosinya, momen-momennya. Jadi I would write based on dialogues yang saya pernah ngomongin sama anak saya atau sama pasangan saya atau sama teman saya gitu, or overheard the dialogue somewhere gitu. Jadi lebih dekat dengan Lebih dekat ceritanya. jadinya gitu. Jadi it's something yang karena I think for a filmmaker yang penting adalah jangan jadi turis di karya sendiri. Wow, oke. Does that make sense? Iya. Jangan jadi turis. Karena saya bisa lihat kok kalau misalnya ada karya yang ya ini turis. This is a point of view of a tourist. Betul, gitu. betul. So jadi when I do film like Dopamin, I don't wanna approach hubungan suami istri as a tourist, atau I don't wanna approach orang yang kesusahan uang as a tourist gitu. I want it to be authentic. Gitu. Okay, so a lot of it is from your personal experience. Absolutely. Nah, how do you research for that? Risetnya bagaimana untuk sebuah film? Karena itu pengalaman pribadi kan? Apa karena itu pengalaman pribadi tidak perlu ada riset? I don't do research in terms of karena kan itu kan rasa ya, rasa tuh datang dengan sendirinya. Ketika I pretty much know rasanya ketika misalnya suami istri lagi kesusahan uang atau ada utang, I know that feeling because misalnya when I first had my anak pertama saya, I was not economically stable juga. Right. Jadi the conversations that I had with my ex-wife, sekarang my ex-wife gitu, maksudnya it was pretty much similar to that. Mungkin tidak sedramatic yang di Dopamin, tapi probably Dopamin is like an amplified version of that gitu ya. Tapi kurang lebih rasanya sama. Rasanya gitu. Kan sama. Kita we went through that gitu. Gitu. Jadi gitu. And how's your technical research for you as a director ya? Itu ada nggak sih misalkan, I don't know, how do you build Dopamin? Itu kayak maksudnya dari sisi teknisnya, dari kameranya, dari lensanya yang cuma 2 lensa ya kalau nggak salah. Itu keputusan-keputusan ini tuh diambil dari apa? Sebenarnya ini mesti trace back ke beginning saya dulu ya. Kalau if we trace back ke beginning saya bukan lahir secara academic in film school. I'm not fortunate enough, tidak seberuntung filmmakers yang lahir di sekolah film. Saya nggak lahir di situ. Saya lahir di tahun 90-an yang dimana saya suka banget sama film. Dan saya pelajarin film, the way I study film adalah saya nonton film, abis itu saya nonton untuk nikmatin filmnya aja. Abis itu saya nonton untuk melihat, kedua kalinya saya nonton untuk melihat what they did with the scene. Right. Cara dia blockingnya, pemilihan lensanya, cara dia itunya. Jadi itu saya belajar dari situ. Jadi all my knowledge of lenses atau film atau rasa atau staging adegan is mengobservasi film seperti itu. Wow, Gitu. Dan ditambah lagi to go more technical, dulu tuh zamannya VHS. Kalau di VHS tuh ada time code-nya. Right.
Jadi ketika saya nonton film, saya kasih contoh ya film Back to the Future. Back to the Future is the most perfectly structured film. Jadi itu saya lihat gitu, di menit ke-10 tuh apa yang terjadi ya, di 12 atau 15 apa yang terjadi ya, di 30 apa yang terjadi, di 55 gitu. Jadi I see what's happening in that structure, dari situ saya belajar ngebangun sebuah cerita gitu. So coming back to dopamine, yang kenapa pilihan lensa seperti itu, that's because it's something yang imprinted dari saya. Mungkin I must have seen a film yang I saw back in the 90s yang seperti itu, atau apa, jadi I have the gut feeling bahwa this will work that way gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Yeah. So watch a lot of movie gives you a lot of Buat reference. saya kayak gitu. Yeah. And then imprinted in yourself like unconsciously. Akhirnya jadi DNA-nya aja. Jadi I know the decision making yang saya bikin dalam sebuah karya, kayak oke, saya mau 2 lensa ini karena objektifnya adalah mau menambah anxiety in the shots. Saya mau penonton dekat sama karakternya ketika ekspresinya pemain itu lagi anxious, kita bisa ngerasain. Saya mau universe-nya tuh kerasa distorted sedikit gitu. Saya tahu intentionnya sebagai director, tapi intention itu lahir berdasarkan segala macam reference yang saya pelajarin dari nonton film gitu. What do you think about bonding and building trust with your actors? Is it important? It is very important karena ini saya ada beberapa tips aja buat directing actors gitu ya. I always make an effort to get a good performance from my actors gitu ya. Tapi I think for me the key adalah mesti trust both ways. Saya mesti percaya mereka dan mereka juga mesti percaya sama saya bahwa saya akan jagain mereka gitu. Itu yang pasti kayak gitu. Tapi kalau the key to my directing is not over directing. Kadang-kadang mungkin ketika pemain dikasih, oh lu mesti rasanya gini, atau enggak lu jalan ke sini, nengok ke sini, it confuse them gitu. Jadi you have to trust ke mereka bahwa mereka akan deliver apa yang kita mau. Jadi yang kita direct ke mereka, jangan kasih kata kerja aja kalau saya. I never give verbs. Jadi jalan ke sini 5 langkah, tengok ke sini, I never give verbs gitu. I always give rasa. Feelings. Ya, kayak contohnya kalau misalnya udah nonton film Dopamin, itu ketika adegannya Kiki Naren sama Angga Yunanda, I didn't tell them, okay, abis ini ngomong ini, nengok ke sini. It was not like that. I just told them one simple direction, kayak main catur, gitu aja. Ketika main catur, jadi dia dia main ini, dia skakster, dia ini gue gerakin gini gitu. It's like playing a game of chess. Jadi ketika if you see it on film, itu kayak dua orang yang main catur. Kita coba ngebaca si Angga coba baca strateginya satu gitu. sama lain. Ketika saya ngasih that simple direction, it becomes clear for them. Oh ya, gue mesti tahu gue mesti gimana. Iya, dan lebih understandnya lebih cepat juga gitu ya. Daripada kita ngedirect enggak nanti lu emosinya mesti gini, ngomongnya gini. No, it's gonna confuse them. I just gave them one simple piece of direction and mereka langsung ngerti. Kalau gitu kita langsung tonton aja kali ya scene itu ya. Kita langsung tonton scene Angga dan Mas Kiki Narendra. Ini teman-teman, permainan catur dalam sinema. Selamat sore dengan Bapak Malik. Ya, boleh saya masuk sebentar? Ada apa ya Pak? Ini alamat Bapak bukan? Kami menemukannya di saku celana korban Pak. Di mana? Di TKP. Di Cibubur. Cibubur. Posisinya kayak main Bapak catur, kenal dengan seorang taplak pria mejanya pun bernama kayak main catur. Arif Saifullah. Arif Saifullah. Nggak kenal Pak, emangnya kenapa? Jadi ini investigasi pembunuhan. Tapi kami masih membuka semua kesempatan seluas-luasnya. Lensa yang kita pakai di Kiki lebih lebar dibanding lensa yang kita pakai ke Angganya. Kenapa lebih lebar? Lebih distorted, lebih powerful.
Kalau diperhatiin Ketika saya angle-nya bilang Kiki itu pembunuhan, agak low. Kalau yang Angga Angga agak agak- straight. Versi Bapak Itu Malik. deliberately because we want to Terlihat see Kiki kaget. show more power. Biasanya kalau orang dengar Kalau kita ngeliat Angga, pembunuhan, Angga tuh ngeliatnya agak ke atas ekspresinya dikit. beda, Pak. Dan agak bungkuk juga ya duduknya ya. Tadi pas di awal, Kiki ngeliatnya Bapak selalu bilang kayak ke nemuin bawah. alamat saya di saku celana korban. Itu saya udah asumsikan sebagai pembunuhan. Apa saya salah? Oh, tidak, Pak. Bapak tidak salah. Jadi korban memang tidak berdomisili di Jakarta. Dan sosoknya sudah banyak terlibat dengan kasus-kasus berat lainnya. Ya, jadi look very Mungkin fragile memang juga ya Angganya di Tidak ada situ. hubungannya dengan Bapak Malik. Begini aja, Pak. Tampaknya saya perlu berbicara lagi dengan Bapak. Jadi nanti kalau ada hal-hal penting, saya hubungi langsung. Gimana, Pak? Boleh, Pak? Nanti kalau misalnya saya bisa bantu sesuatu atau ada informasi apapun, saya akan kabarin Bapak. Informasi apa, Pak? Kalau saya ingat sesuatu. Yes. Ingat sesuatu apa, Pak? Siapapun orang yang pernah mencatat alamat saya, Itu akan sangat membantu. Tegang banget, tegang banget. Tepuk tangan dulu. Yang mau lihat lanjutannya harus nonton film Dopamin. Ya harus nonton sih. Nah itu semua udah tertata sampai taplak mejanya aja itu kayak udah lagi main chess. Nah I wanna talk about how you build your crew. How to choose a reliable position, maksudnya AD, art, music, semuanya gimana cara Mas Teddy? Sebenarnya kalau buat saya, I always use the same people karena saya selalu treat kru saya tuh kayak band, ngeband. Oke. Karena kalau ngeband, if you practice a lot together, you become better together gitu. Oke. Jadi kayak misalnya DP, art director, AD, itu ketika kita kerja sama terus kayak ngeband aja kan, ngeband kan kita latihan bareng, manggung bareng, latihan bareng, you become better filmmakers gitu. Jadi akhirnya seperti itu. Dan about directing sebenarnya it's not saya harus ngerti cara operate camera atau saya ngerti cara menata ini, it's not that. It's about saya mengcommunicate apa yang saya mau clearly supaya mereka bisa menghasilkan sesuatu yang lebih di atas ekspektasi saya. Gitu. Oke. Tapi it's again kembali lagi that dynamic, that trust itu. Yes. Tapi yang pasti kita mesti very clear on what we want. Gitu. Vision kita mesti clear. Tapi cara saya memilih kru atau apa, it's always yang bikin saya nyaman. And sometimes saya pakai orang yang sama terus karena it's like a band aja. You practice together, you become good together as creators. Gitu. Okay. That's very interesting karena nggak semuanya kayak gitu kan. Biasanya director ada yang kayak oke gue mau coba yang lain, gue mau coba DP yang lain, gue coba itu. Tapi kalau udah nyaman kenapa enggak ya? Saya nggak nutup kemungkinan untuk kerja sama yang lain juga gitu. Oke. Tapi maksudnya I always see it that way karena kan as a director kita mesti di comfort zone kita gitu Betul, untuk betul. menghasilkan karya yang bagus. Oke. What do you think mistakes new directors yang mereka alami kalau mereka lagi nyari kru tuh apa tuh kira-kira? I don't know, I cannot speak for Other people. other directors ya, tapi mungkin bahwa kalau buat saya mungkin ini kali ya, bahwa kadang-kadang terbuai untuk kerja sama orang ini karena seperti ini, tapi belum tentu secara chemistry di lapangannya cocok gitu. Oke. And then that becomes very hard gitu di lapangannya gitu. Maksudnya filmmaking kan udah susah banget gitu. Ketika ada komunikasi yang breakdown atau apa juga akan semakin susah gitu. Jadi emang you have to gel with siapapun yang kerja sama kita di lapangan. Okay, do you ever have any miscommunication on set? Absolutely, earlier in my career pernah gitu. Maksudnya ketika when you're young filmmaker, maksudnya di awal-awal 2000-an ketika saya bikin film-film awal saya kan mungkin I did not have the right way of communicating mungkin Okay. gitu.
atau enggak I wasn't being clear juga gitu, maksudnya untuk ngasih tahu apanya mungkin nggak clear, jadi tapi it takes experience gitu kan, akhirnya it takes jumping in the pool, sering berenang akhirnya lama-lama kan terbiasa gitu ya. Tapi absolutely, maksudnya awal-awal karir saya juga pasti saya pernah mentok dengan kru ini atau sama pemain mungkin gitu yang nggak nyaman sama saya gitu atau apa. Of course pasti pernah merasa gitu, tapi as time goes by gitu lama-lama kan you become comfortable in your element gitu, jadi akhirnya lebih nyaman gitu. Maybe you learn by doing as well kali ya. Semakin sering kita turun ke lapangan semakin jam kita terbang. Semakin kita percaya diri gitu sama keputusan-keputusan yang kita ambil. Filmmaking is never easy sih sebenarnya ya. Maksudnya untuk get a project greenlit aja udah susah, atau untuk raise funding juga nggak gampang. Jadi as a filmmaker, siapapun bukan saya aja, kita harus bersyukur banget bahwa we get to do it aja gitu. Jadi saya berusaha untuk mengingatkan diri saya untuk tidak pernah ngeluh, untuk tidak pernah komplain dengan segala macam kejadian on set atau apa. It's always you have to be grateful aja terus gitu. That's why kalau misalnya pernah ngerasain ada di set saya, it's always light and ini kok gitu, nggak pernah tegang gitu, karena it's already hard enough as it is. Udah gitu. tegang juga ya, udah tegang. Jadi buat dapat sulit susah ya. gitu. Jadi paling in terms of production seperti itu. Tapi yang as a filmmaker, as a producer, director, writer, I think it's also important untuk menjaga kesejahteraan orang-orang yang kerja bareng sama kita. I think that's important. Yeah, talking about that, how do you make your shooting environment healthy? Di 5 project saya terakhir, saya strict untuk kerja hanya 12 jam. So 12 jam, dan kalau yang malamnya itu kita kerja 8 jam gitu. Wow. And then our trick adalah semua adegan yang bisa kita bungkus, nggak harus kita kerjain malam, kita kerjainnya kayak gitu. Karena saya ngerti kok kerja jam 9 malam, jam 10 malam, pemain udah capek, they will not give you a good performance, atau kru udah capek gitu, jadi kasihan gitu. Jadi kayak my requirement gitu adalah semua interior shots yang kita bisa bungkus, kita harus bungkus. Jadi night scenes kita pindahin ngerjain the day. So kemarin kayak di Dopamin, kita berhasil kayak syuting 12 jam, jadi most of the time kita selesai jam 6 sore, jam 7 saya udah pulang makan malam sama anak-anak masih bisa gitu. Jadi we try to do that gitu, we try to be disciplined with that gitu. And it works gitu, karena ketika orang tidak capek, kondisi di lapangannya juga adem dan lebih kondusif juga ya. Gitu. Okay, do you think it's hard to fight for that gitu ya? Karena you're a producer as well, and you're a director as well, and working with other producers. Dan di Indonesia kan jam kerja sekarang yang mau diusahain 14 kan. Dari 14 ke 12, even ke 8 jam, itu kan sesuatu hal yang jauh gitu kan. Itu how do you fight for that? Sebenarnya it is quite hard to fight for it, tapi it is possible. Ketika kita semuanya head of departmentnya itu setuju dengan kita mau kerja seperti itu, ketika saya as a director emang udah niatnya seperti itu, I think it's possible. Especially if we talk to the producers atau the executive producers bahwa ini karena kasih alasan yang jelas, tentunya bisa aja sebenarnya. Cuman memang ada hari yang jebol, misalnya 14 jam atau apa, tapi karena 80%-nya selalu 12 jam, jadi that 14 jam juga it doesn't mean anything gitu, karena cuma 1-2 hari doang gitu. Okay. That's very impressive, karena I work belakangan ini aku jadi assistant director, and I really like that you have that on your set gitu, and I hope set-set yang lain, syuting-syutingan yang lain bisa ngikutin itu juga ya, karena I think everyone will be very much happier dengan. Tapi itu juga very intense prep worknya juga. Iya, gitu. betul. Karena you have to really be, maksudnya as a director on set, you have to know exactly what you want. Yeah. Gak bisa gue mau apain ya, nggak bisa gitu. Betul. You really know what to do gitu on set gitu, itu sih. Jadi 12 jam itu juga intensif yang sangat-sangat semuanya yang di planning dilakukan gitu. Talking about that, your intuition as a director, karena
if we're talking, it seems like you're really organized about what you want, you know exactly what you want. Tapi tiba-tiba kalau ada yang di set, tiba-tiba intuisimu berubah gitu, kayak aku mau merubah sesuatu, itu gimana? Itu sering. Oh, itu sering. Kembali lagi itu yang saya tadi bilang bahwa enaknya kerja sama orang-orang yang udah kayak main band. Kayak if you're in a band, if you like in a jazz, main jazz gitu ya. And then tiba-tiba guitar player mainnya ke kunci lain, pemain bass dan drumnya udah tahu ngikutnya kayak jamming gimana. Aja gitu jamming kan. aja. Yeah. Jadi ketika saya berbuat sesuatu yang out there yang ini, udah dibaca sama si DOP, sama art director, sama soundnya udah tahu gitu. Jadi nggak kaget gitu. Karena udah Teddy akan kayak gini kok gitu. Jadi karena itu juga ini. Jadi kalau misalnya kru yang baru kenal sama saya kan pasti terkaget-kaget kan. What is he doing gitu atau apa gitu. Atau pemain gitu misalnya. Tapi kembali lagi saya pakai analogi ngeband tadi itu gitu. Jadi if I go off key, my bass player and my drummer itu udah tahu ngikutinnya kayak gimana gitu. Karena kita udah sering gitu. Oke, that's really interesting. Mungkin analoginya kayak gitu kali ya. Yeah. No, that really makes sense gitu for me ya. Nah kalau misalkan we're talking about storytelling in modern era as well. Karena banyak film-film ini yang kayak what do you think about authenticity, originality versus viral? Karena a lot of movie bertuju pada situ. Oke, hal-hal yang viral nih kita bisa apa untuk jualannya ya. Dan ada film-film yang lebih otentik yang mungkin belum ada kisah viral di baliknya. Itu menurut Mas Teddy gimana? Mesti jawabnya benar-benar diplomatis. Oke. Kan pasti kan director punya interest in cerita-cerita yang beda-beda, masing-masing punya ini ya, punya style masing-masing, punya kepentingan masing-masing gitu ya. Kalau saya berusaha untuk bikin film yang personal dulu, atau menerima respon ke materi yang saya bisa ngerti dan saya ngerasa it's personal. Kayak misalnya Architecture of Love, itu kan bukan materi saya, tapi ketika saya baca, I relate to it gitu. Jadi I can make it personal for me. Akhirnya jadi menarik gitu. Tapi I also like to do material yang tidak diputuskan, bukan gitu. Gini mungkin lebih enak. Kita bisa cut loh Mas Teddy. Enggak, mungkin gini. Saya bisa ngerasain film yang dibikin dari hatinya sutradara dan penulis. Dan saya juga bisa ngerasain film yang dibikin dan diputuskan di sebuah ruang meeting. Ngerti nggak? Kayak kalau dibikin di, wah ini hati saya mau nulis bikin ini saya bisa ngerasain. Mungkin saya sebut film aja nggak apa-apa ya. Boleh. Ketika saya nonton film Sore, saya ngerasa itu sutradara bikin dari hatinya, dia dari visinya, dan dieksekusi dengan baik dan hasilnya seperti itu. Tapi ada juga film yang kita nonton, ini kayaknya keputusan di ruang meeting, kayaknya dibikin film akan laku nih kalau bikin film seperti ini. Saya bisa juga ngerasain seperti itu. Jadi kan ada that two types of film gitu kan yang dibikinnya kayak gitu. Kalau saya berusaha untuk bikin film yang dari saya dulu aja gitu. Mungkin again it works buat director lain tuh pasti beda-beda gitu approach-nya. Gimana caranya maintain that voice? Mungkin kalau Mas Teddy kan orang-orang udah tahu lah your work gitu kan. Like all the producers already know that. But for new filmmakers, how do they maintain their authenticity in this new era di mana semua orang juga punya cerita, semua orang mau jadi director gitu. Gimana tuh cara maintain the authenticity? Memang agak susah maksudnya, agak susah untuk especially at this day and age gitu. Maksudnya when I first started itu kan belum eranya YouTube dan belum eranya macam-macam gitu, social media atau apa. Jadi sekarang buat director sekarang aja tuh udah dibombarded dengan segala macam reference ya. Betul. Jadi kadang-kadang reference itu yang kerasa tuh reference-nya gitu. Sedangkan kalau dulu kan it wasn't like that gitu ya. Jadi mungkin yang saya mesti push buat director muda sekarang ini, I think first of all they should learn how to write. Karena writing is a form of storytelling yang paling murah dan paling mendasar gitu. Kalau misalnya writing itu mestinya, maksudnya
ini saya coba trace back ke ini juga ya, ke sistem pendidikan kita Oke, juga ya. boleh. I'm not criticizing atau apa, cuman based on my pendidikan dulu kayak misalnya kayak saya sekolah di Indonesia atau apa, itu banyak sekali pelajaran di sekolah tuh yang sifatnya mungkin pilihan ganda istilahnya, ya. Nggak banyak esainya Nggak ya. banyak essay. Jadi kita dasarnya aja tuh nggak terlalu apa, nggak di-build untuk belajar cerita 3 babak atau untuk menulis essay Strukturnya gitu. ya. Karena kita pilihan ganda gitu, and that is menurut saya very weakness in storytelling. Jadi maksudnya I think we need to catch up, dalam arti kita mesti benar-benar biasakan untuk menulis cerita atau essay atau apa. Mungkin itu dari segi storytelling itu yang penting menurut saya. Tapi kalau dari segi authorship of karya atau sebagai sutradara, I think it's important bahwa semua sutradara tuh harus punya tanda tangan sendiri. Oke. Jangan sampai tanda tangan itu hilang gitu. Jadi itu sih yang paling penting. Oke. Dan tadi kan Mas Teddy sempat bilang kalau Mas Teddy tidak masuk ke sekolah film, right? So how do you learn to write? Jadi emang as a form of, jadi gini, karena saya nggak sekolah film, jadi itu saya tuh form of storytelling saya tuh pertama kali tuh nulis skrip. Karena that's the cheapest way untuk menghayal. Oke. Jadi ketika saya nulis skrip dan skrip awal saya juga jelek-jelek semuanya, tapi at least it was a good practice for me to do storytelling, bercerita. Jadi emang itu kan modalnya cuman kertas sama pulpen doang gitu kan. That's how I learn. The more I write, the more confident I become as a writer gitu. Oke. Not necessarily I become better atau apa gitu, Yeah. tapi at least ketika saya nulis terus, akhirnya ada some sort of confidence untuk menulis skenario. Akhirnya there's a confidence yang built untuk memberani kasih lihat ke orang tulisan kita. Itu kan itu juga you have to Lebih build, pede lebih juga pede ya. gitu kan. Sehingga akhirnya that confidence itu kebangun aja gitu. And what about the structure? Like the structure of writing, kayak apakah itu autodidact and then you find it in your way, or did you find it in a book or in the internet gitu? The structure of writing yang tadi saya cerita tadi, saya nonton film kayak Back to the Future. Oh, jadi benar-benar dari Benar-benar film, dari time code-nya baca VHS. film. Oke. Saya ngelihat, 12 menit itu si ininya lagi gini, 15 menit itu seperti ini, terus ini 50 menit, 30 menit. Wow. Dan saya melihat, ini mungkin ini cara yang bodoh banget ya, tapi silakan dicoba aja ya, nanti nonton film apa aja, terus dilihat di menit ke-12 ngapain, 15 apa yang terjadi, 30 apa yang terjadi, 55 terjadi gitu. Dan saya ngelihatnya kayak gitu cara ngelihatnya. Jadi karena saya anggap 12 menit itu adalah halaman 12 saya. Oke. 15 menit adalah halaman 15 saya. 30 menit adalah halaman 30 saya. Jadi emang saya nge-breakdownnya sesederhana itu. Kalau misalnya nanti if you go home gitu ya, nanti coba, karena saya kan selalu pakai reference saya Back to the Future, karena menurut saya Back to the Future is Paling rapi. paling rapi menurut saya. Dan kayak kalau nggak salah di menit ke-12 atau 15 itu the car goes back in time. Ceritanya berarti udah mulai ke sana. Gitu. Jadi oke, berarti turning point ceritanya seperti itu. Berarti di dopamin mungkin di 15 menit pertama itu ya mestinya si mayat udah terjadi gitu misalnya. Okay. Dan sama gitu, mungkin Pak Parwes caranya bukan seperti saya yang ngelihat time code Back to the Future, tapi notes-nya dia, bro ini boleh nggak halaman 18 tapi kejadiannya di 15. So he knows as well, tapi mungkin dengan caranya Pak Parwes. Tapi kalau caranya saya waktu itu belajar melihat time code-nya menit-menit terjadi. Jadi kalau misalnya film itu 90 menit ya akhirnya 90 halaman buat saya gitu. Okay, wow, that's really incredible. Like how you learn It's not that incredible, way. tapi it's I think very, that's very like bener-bener incredible, poor Morgan. man aja, bener-bener poor man way gitu. Maksudnya bener-bener cara sederhana. I'm sure kalau misalnya di sekolah film itu pendalamannya jauh lebih dalam. Iya. Tapi karena saya enggak, itu saya breakdownnya sesederhana itu aja. Tapi menurut aku that's really interesting karena di sekolah film kan mungkin diajarin kayak the structure ada 7 atau 12 kayak gitu kan. Tapi kalau dengan ini, dengan you watch it and you literally taking notes in
menit ke berapa itu menurutku incredible because you're not only learning how to write but you're literally learning the movie itself gitu kan. Sebenarnya sama aja, maksudnya if you see my other works juga kayak misalnya nggak usah dopamin deh, kalau dopamin kayak misalnya 15 menit pertama misalnya mayat udah ketemu ya. Atau enggak kalau misalnya nonton film saya yang Lovely Man, bapak sama anak pertama kali ketemu di jembatan di 15 menit. Atau Berbalas Kejam misalnya yang Reza Radian. Ketika Reza Radian bunuh orang pertama di menit 15 pertama. Jadi just count my film. I'm very disciplined, nggak jauh dari menit ke-12 atau 15. There is a turning point in the story gitu. Okay. That's amazing. For me, that's amazing. Poor man, poor man. Oke, sekarang aku mau kasih kesempatan buat penonton, ada yang mau bertanya mungkin dengan Mas Teddy? Iya, boleh Masnya yang sebelah sana. Selamat sore. Selamat sore Mas. Perkenalkan Mas Teddy, saya Budi Mugia dari Forum Film Bandung sama Pak Parwes. Iya. Tadi baru dikenalin, saya langsung patah hati. Iya. Salah tuh tadi Pak Parwes kenalin. Saya langsung patah hati. Salam kenal Mas Teddy. Salam kenal. Senang sekali bisa ketemu dengan Mas Teddy. Mas Teddy ini menurut saya adalah sekarang menjadi sutradara yang senior di Indonesia. Luar biasa. Kita sama-sama 90-an Mas Teddy. Iya, 90-an, betul. Mas Teddy adalah salah satu sutradara yang selalu membuat filmnya tadi sebetulnya sudah dijawab sedikit. Menulis skripnya juga lalu menyutradarai. Kebanyakan seperti itu. Yang saya tahu hanya Tao juga ya. Tao bukan Mas Teddy, lalu Badai Pasti Berlalu juga bukan Mas Teddy gitu. Nah itu yang ingin saya tanyakan, tapi sudah dijawab sedikit, tapi saya ingin mempertegas. Saya kebetulan concern sekali sama penulisan skrip Mas Teddy, lagi belajar juga lah gitu. Nggak tahu mungkin cara saya yang tadi gimana ya. Lalu saya. Pertama, apa perbedaannya menyutradarai dengan menulis skripnya dengan langsung menyutradarainya gitu? Karena menurut bayangan saya memang lebih mudah seperti itu. Kita menulis skrip, kan kalau kita menulis skrip itu kan berdasarkan imajinasi kita, lalu kita tuang. Ketika kita mendirect, itu akan lebih mudah kan gitu ya, Mas Teddy ya. Nah itu semua idealisme kita keluar gitu. Nah apakah itu yang dirasakan Mas Teddy? Kenapa Mas Teddy selalu membuat film harus skripnya Mas Teddy sendiri yang buat? Kecuali tadi, Tawal sama sama Badai. Nah, ada nggak perbedaan, terasa sekali sama Mas Teddy itu, perbedaan itu gitu ya, bahwa mendirect dengan skrip sendiri dan dengan skrip orang lain gitu. Itu pengen tahu Mas Teddy gimana. Nah, yang kedua, skrip itu kan selain membangun pondasi film kan ya, cerita, plot, ada juga dialog. Nah itu yang menurut saya ketika saya belajar membuat skrip, dialog itu yang sulit membuat dialog yang bisa hidup seperti filmnya Mas Teddy yang mungkin kita perlu waktu. Kalau menurut saya itu skenarionya keren banget gitu loh, kuat banget, makanya di FFB masuk nominasi itu. Karena emang tepuk tangan dulu ya masuk FFB. Skripnya kuat banget, emosinya keluar oleh semua pemainnya gitu ya. Nah apa kira-kira membuat trik-trik Mas Teddy kalau kita ingin membuat dialog di film itu sehingga si pemain mudah sekali menuangkannya dengan ekspresi, misalnya ketika Ine dan Lukman ya, dan anaknya itu si Bima Ajil itu terasa sekali emosinya terbangun. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kalau yang pertama saya jawabnya tentunya nulis skrip sendiri itu jauh lebih nyaman buat kita direct. Karena kita ada koneksinya sama ceritanya, kita udah ngebayangin dari masih embrio sampai jadinya, tentunya lebih itu. Tapi kalau ngerjain skrip yang kayak misalnya Architecture of Love, itu saya bener-bener mesti cari dulu saya bisa connect-nya di mana. Saya bisa connect-nya di Architecture of Love tuh di traumanya, di betrayal-nya, saya bisa connect di hubungan laki perempuannya, itu I can connect to that gitu, sedihnya gitu. Jadi bedanya cuma itu. Tapi I'm interested in both gitu, dua-duanya itu saya nggak apa-apa. Tapi kalau pertanyaan kedua mengenai skrip gimana dialognya itu, how to make interesting dialogue atau apa? Kalau saya mikirnya kayak main tenis. Kalau kita pukul keras, yang lawan mainnya harus pukul lebih keras lagi gitu, intinya kayak gitu, the harder you hit gitu. Jadi ketika saya bikin kayak misalnya dialog, mungkin saya kasih contoh Dopamin ya, ketika Angga itu ngomong ke Shenina, Shenina harus
pukul balik dengan argumen yang jauh lebih kuat dari ini. Dan itu akan menjadi dialognya itu menarik dan tidak flat. Dan kalau saya nulis, itu selalu in the position of sebuah kebenaran. Contohnya, apa yang diomongin nama Angga itu benar. Apa yang diomongin nama Shenina harus benar juga. Jadi nggak boleh ini yang benar, ini yang salah, karena it becomes boring kalau kayak gitu. Jadi apa ya, hambar gitu. Ketika kita ngelihat sudut pandang ini benar dan ini benar, jadi penonton ke bawah ini yang Dua-duanya emosinya benar ke bawah juga, gitu. iya. Gitu. Contohnya lagi, saya kasih contoh di Dopamin, misalnya udah nonton Dopamin. Kalau misalnya diperhatikan itu karakter yang dimainkan sama Rifnu Wikana itu datang dari sebuah kebenaran. Dia hanya mengerjakan tugasnya, dia tuh bukan penjahat. Kalau kita lihat sebenarnya yang penjahat yang nyorong uang, dia cuma datang ke sana untuk melakukan pekerjaannya. And that makes it interesting. Makanya ketika Wikana mainin peran itu, dia nggak mainin sebagai penjahat, dia mainin sebagai orang yang datang mengerjakan tugasnya. Gitu. Jadi selalu menulis berangkatnya dari sebuah kebenaran buat siapapun. Gitu. Jadi nggak ada salah gitu, maksudnya ini nggak ada yang salah. Jadi nggak right or wrong, right and right.